Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Video berikut ini adalah tentang dalil kewajiban beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan kepada membaca dalil, kita juga perlu untuk mengetahui apa itu dalil. Jadi dalil itu artinya adalah alasan, keterangan, bukti. Adapun maksudnya adalah alasan, keterangan atau bukti yang dapat dijadikan sebagai argumen, sebagai hujjah untuk menentukan sesuatu perkara. Apakah perkara itu dapat diterima atau tidak? Apakah perkara itu benar atau tidak? Jadi itu dalil. Berikutnya adalah kita melihat macam dalil. Jadi dalil itu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang sumbernya akal pikiran. Adapun dalil nakli adalah dalil yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah kita akan melihat materi tentang dalil nakli, kewajiban beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah kita melihat dalil dari Al-Quranul Karim. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi ayat Al-Quran ini jelas menyebutkan tentang kewajiban kita beriman kepada Rasul Allah setelah beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul-rasulnya. Jadi dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya beriman kepada Rasul itu adalah setelah kita beriman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitabnya. Inilah dalil pertama tentang kewajiban kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Begitu juga dalam ayat kedua ini, jelas sekali di sini ada kata aminu. Jadi adalah merupakan fi'il amr, di mana fi'il amr dalam Quran itu dapat menunjukkan wajib. Sehingga aminu billah wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka beriman kepada Allah
dan Rasul ini sebagai kewajiban seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Diaminu billah wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jelas sekali dalam ayat kedua ini juga menunjukkan bukti, dalil kewajiban kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kita melihat dalil yang kedua dari dalil naqli tentang kewajiban beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jibril yang sedikit panjang, di situ disebutkan tentang kewajiban kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul didatangi oleh Jibril alaihissalam dalam majlisnya dengan para sahabatnya, Jibril bertanya, "Akhbirni 'anil iman." Jibril bertanya, "Beritahu aku tentang iman." Qala, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Artinya, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi dalam hadis ini dengan jelas juga menunjukkan tentang perintah atau kewajiban kita beriman kepada Rasul Allah Ta'ala. Karena termasuk di antara arkanul iman, rukun-rukun iman yang menjadi kewajiban kita untuk meyakininya sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim. Jadi kesimpulannya adalah ayat Al-Qur'an yang dua kita baca sebelumnya dan hadis Nabi SAW yang kita baca juga, ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya kewajiban beriman kepada Allah dan Rasulnya inilah sebagai sebuah kewajiban kita orang beriman. Dan jelas sekali inilah dalil yang wajib kita terima sebagai alasan untuk dasar kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dalil-dalil lain dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang kewajiban kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah video pembelajaran tentang dalil beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.